tuanya. Atas usul ibunya, karena Yakub ini adalah kesayangan daripada ibunya. Abangnya Esau adalah kesayangan bapaknya yang bernama Ishak. Ibunya membuat konsep karena Ishak sudah lanjut usianya, hendaklah berkat ini kepada anak yang kesayangan, yaitu Yakub. Lalu disuruhlah Yakub untuk membuat satu makanan. Biasa itu bagi orang Batak, ya, kalau orang Simalungun, ya, dibuat manuk naniatu, ya kan? Siap itu nanti ditanya, apakah yang kau inginkan aku telah memakan yang kau berikan manuk naniatu. Tentunya ada maksud. Kadang-kadang orang Simalungun malu-malu, ya. Pertama dia memberikan manuk naniatu kepada orang tuanya, dia katakan, enggak Pak, hanya rindu-rindu saja sama bapak dan mama. Dia bersembunyi-sembunyi apa yang dimaksud dalam hatinya. Lalu untuk beberapa bulan kemudian, anaknya ini membawa lagi manuk naniatu. Lalu orang tuanya memakannya karena sudah disudukkan, ya, dalam bahasa Simalungun. Lalu orang tuanya memakan manuk naniatu. Setelah makan, apanya maksud kamu? Karena saya telah memakan manuk naniatu yang tidak mau. Lalu ketika dua tiga kali sang anak membawa manuk naniatu, itu sudah nampak keseriusan. Biasa itu kalau anak kita meminta jajan kepada kita, kalau sekali dia minta, kadang-kadang kita diam. Tapi kadang-kadang sudah dua kali dia minta, bisa kita juga diam dan sibuk untuk mengerjakan pekerjaan kita. Tetapi ketiga kali ia meminta sambil menangis, maka kita menolehnya. Oh, anak ini serius untuk meminta, misalnya uang jajan. Demikianlah Yakub yang diprakarsai oleh ibunya, memberi makanan kepada Ishak. Lalu Yakub memberi makanan dan diprakarsai oleh ibunya lagi, karena Esau itu dulunya badannya berbulu. Lalu Yakub ditaruhlah di tangannya bahwa badannya bulu domba. Lalu sampailah hidangan makanan di hadapan Ishak. Lalu Ishak heran, tapi dia sudah memakan makanan itu. Kalau saya lihat dari tubuhmu bahwa tubuhmu berbulu seperti anakku Ishak. Tetapi kalau dari suaramu bahwa kau adalah Yakub. Tapi walau demikian, saya memberikan berkat kepadamu. Saya memberikan berkat kepadamu. Yang seharusnya berkat itu diberikan kepada abangnya. Tapi atas konsep ibunya, berkat itu jatuh kepada Yakub. Kalau istilah lain dikatakan ini mencuri berkah. Tapi apapun istilah yang kita berbuat
semuanya adalah rencana Allah. Ini semua adalah rencana Allah. Setelah Yakub diberkati, dia merasa ketakutan. Dia ketakutan dari belakang, takut dikejar oleh Allah. Dan dari depan, arahnya tidak menentu. Dia ini boleh dikatakan adalah orang-orang rumahan berbeda dengan abangnya. Abangnya adalah orang-orang yang berimba kebutuhan, sering berburu. Dia tidak takut akan binatang buas. Tapi Yakub, orang rumahan yang akan pergi meninggalkan ayah ibunya. Sebagaimana saya katakan tadi, dari belakang dia takut dikejar dan dibunuh oleh Esau, karena Esau tahu berkat telah diterima oleh Yakub. Namun demikian Esau juga mendapat berkat dari Allah. Tapi janji berkat itu diberikan kepada Yakub. Maka Yakub itu nanti adalah sebagai Israel, bangsa. Bapak Ibu yang simak dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 11, dia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Karena matahari telah terbenam, kesendirian daripada Yakub bisa kita bayangkan dalam pelariannya. Di tengah hutan, di perjalanannya, ia mengambil sebuah baju yang terletak di tempat itu, dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya untuk di tempat itu. Beralaskan baju, berarti dia sudah mengantuk sekali. Berarti Yakub sudah lelah sekali dalam perjalanannya ini, sehingga dia yang biasanya memakai bantal yang empuk di rumah, di tengah kejaran bayangan, dia tidak memakai bantal, tetapi memakai bantal dari batu. Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi yang kekosongan demikian, dalam situasi kesendiriannya, bermimpilah ia. Lalu timbul pertanyaan, apakah mimpi itu benar? Apakah mimpi itu adalah hanya bayang-bayangan belaka? Tapi dalam firman Tuhan ini, Allah menyatakan dirinya dalam berbagai-bagai cara. Bapak Ibu yang simak dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka bermimpilah Yakub. Dia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Tampaklah malaikat Allah bermain di tangga itu. Dia melihat tangga sampai ke surga dan melihat malaikat turun naik dari tangga itu. Mimpinya ini bukan hanya mimpi tentang dunia, tapi mimpinya ini melihat visi sampai ke surga. Tentu kita semua pernah bermimpi, pernah berangan-angan, pernah bercita-cita, pernah berkhayal, pernah suatu pengharapan. Pengharapan kita kadang-kadang hanya di dunia ini.
Tapi menurut firman Tuhan pada teks yang telah kita baca, bahwa Tuhan menyatakan dirinya bukan hanya tentang dunia ini, tapi jauh di sana tentang surga. Dia melihat malaikat turun naik. Ketika ini dia belum sadar, tapi sudah melihat visi ke depan yang diambil inisiatif oleh Tuhan dalam kekosongannya, dalam kebapaannya, dalam bayangan-bayangan dikejar oleh adiknya. Dan ketika dia berjalan kesendirian tanpa arah dan tujuan, hanya orang tuanya mengatakan, pergilah engkau ke rumah tulang. Itu daripada mama. Dan nantinya Jakub ini mengambil buru tulangnya. Kadang-kadang kita orang kata ini ya, orang tua mengajarkan ambillah buru tulangmu. Tapi kadang-kadang si anak mengambil marga yang lain. Tapi Ishak mengatakan, janganlah kamu ambil orang Kanaan. Kenapa demikian? Karena di tanah Kanaan itu sudah terjadi percampuran kepercayaan sinkretisme yang dijaga oleh Ishak. Jangan sampai nantinya anaknya Jakub ini ketika mengalami cobaan, ketika mengalami pergumulan, lupa akan siapa sebenarnya Tuhan yang menyertai dan melindungi. Kadang-kadang si anak juga berkata, wah kalau itu kan diambil itu aja bagi kita. Ya benar. Tapi dalam ayat ini Ishak menunjukkan, mengarahkan kepada itu daripada mamanya, baru tulangnya. Saudara yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus. Lalu ketika Jakub melihat tangga sampai ke surga, lalu turun naiklah malaikat. Dia melihat di sampingnya Tuhan berdiri dan berfirman. Tuhan berdiri dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham dan Allah Ishak. Tentu dia tersentak bahwa yang berdiri di sampingnya itu adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang disembah oleh opungnya, Allah yang disembah oleh bapaknya. Itu Abraham dan Ishak. Maka dia tersentak. Bapak Ibu yang simak dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu firman Tuhan kepada Yakub, tempatmu berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Tempatmu berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Suatu hal surprise, suatu janji yang diberikan Tuhan, dan janji Tuhan tetap setia. Apa yang dikatakan, apa yang dijanjikannya, Tuhan tidak pernah berjanji. Kita manusia yang senantiasa tidak sabar akan janji Tuhan.
Karena menunggu adalah hal-hal yang membosankan. Bapak Ibu yang beriman dalam nama Tuhan kita Yesus, tentang tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tentang keturunan yang akan diberikan kepada Yakub, seperti debu tanah banyak. Tentu seperti debu tanah banyaknya, sangat suka kita menghitungnya. Seperti pasir di tepi laut, kita suka untuk menghitungnya. Tapi demikianlah yang dijanjikan Allah kepada Yakub. Bapak Ibu yang beriman dalam nama Tuhan kita Yesus, keturunan semua di muka bumi akan mendapat berkah. Bapak Ibu yang beriman dalam nama Tuhan kita Yesus, apakah berkat Tuhan yang ada kepada kita? Berkat kesehatan, berkat kesuksesan, berkat pekerjaan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa itu adalah usaha kita sendiri. Kadang-kadang kita berpikir semua kesuksesan apa yang kita capai itu adalah atas hikmat dan kekuatan kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu yang beriman dalam nama Tuhan kita Yesus, semuanya itu adalah anugerah. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Berkat akan tanah, berkat akan keturunan yang diberikan Tuhan kepada Yakub. Tentunya berkat itu mengalami satu proses. Kalau kita baca pada tafsiran buku Kirutnya, proses itu sampai 21 tahun. 21 tahun saya kira bukan sebentar untuk menanti suatu janji. Lalu apa respon daripada Yakub? Respon dari Yakub, sebelum respon daripada Yakub, Tuhan sesungguhnya menyertai dan melindungi engkau. Aku senantiasa menyertai dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Kalau dalam bahasa Bataknya, saya doa kudo, jalan rambutak kudo, malam dunia mamalapa. Berarti kalau kita menanam jagung, menanam padi, Tuhan beserta dengan kita. Bukan hanya beserta, Dia memelihara. Dia memberi kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita terpressure. Kita meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan, tetapi sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Saya ambil contoh. Misalnya kalau yang diinginkan, semua ibu-ibu suka akan apa? Emas, contohnya. Kalau yang diinginkan, saya suka emas, Tuhan. Ketika berdoa, Tuhan memberikan. Lalu Tuhan mengatakan, apa yang kau sentuhi nanti, semuanya itu menjadi emas. Kalau disentuh meja menjadi emas. Kalau disentuh idanya menjadi emas. Kalau disentuh awam sentuh jadi emas. Kalau disentuh idanya sentuh jadi emas. Kalau dia makan nasi itu menjadi emas. Akhirnya bagaimana? Akhirnya repot sendiri kan. Tapi Tuhan memberikan sesuai dengan Tuhan. Orang yang beratap seng sekarang
sekarang ibu saya lihat ke belakang itu ada beberapa hangal itu teman nama itu dibicara di 70 tahun. Hal ini mendapat bonus kita. Mau umur dicomai di 70 tahun lebih ya, mau dibincang di 70 tahun sudah mendapat bonus dari kita. Hal lain mendalam kita di bagasan. Nanti di bagasan Hamaluto iman kepercayaan kita selalu mendekat kepada Tuhan supaya iman kita diteguhkan, dikuatkan menjalani hal-hal di bagasan Hamaluto. Ini nama kalau orang nama atas saya sama ini nama kalau ada dulu diminum 2 kali saja sampai sakit. Main cukup masa saya saja. Kalau tamu diri, kalau dah dulu dia laksa diri. Kalau dia itu sonar sekitar kan tahu langit. Kalau maafkan kematian kau kosoi mengalam akal bohong. Ulang tak itu gak itu benar. Apa tu? Sakit, kolesterol, diabetes, gula, darah tinggi. Ini mangulu, mengatakan akan arong. Bukan berarti keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah dia, sesungguhnya Tuhan di tempat ini dan aku tidak mengetahui. Ketika segala sesuatu yang tidak kita ketahui, di sanalah kita yakin bahwa Tuhan lebih dari kita. Ketika Tuhan itu dapat kita pikirkan secara lanjut, kalau dikatakan itu belum sadar, tapi setelah nyata apa yang tidak bisa dipikirkan, apa yang dia tidak sangka, dia boleh mengatakan sesungguhnya di tempat ini ada Tuhan. Karena kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, ketika di Meriba, mereka kekurangan air. Hai Musa, kemanakah kamu bawa kami? Kalau di Mesir kami cukup makan enak. Nunggu dia berhamil di Bandau. Jangan mau sang kekurangan air. Satu kenal makan memahami doa kebahagiaan lagi. Lalu mereka mengatakan, di manakah ada Tuhan? Di manakah ada Tuhan? Bahwa Tuhan tidak di sini. Tapi aku, Tuhan ada di sini. Pernyataan itu hadir di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Pernyataan Tuhan itu hadir di tengah-tengah proses imannya. Lalu Yakub bernajat, kalau Tuhan menyertai aku dalam perjalananku dan memberi aku roti dan pakaian dan bisa kembali ke rumah orang tuaku, bahwa dia adalah Allah dan kami adalah bangsanya. Itu suatu pengakuan, suatu nazar daripada ini asal di kota kami di Batam. Jalan kita kami bangso ini di Batam.
Lalu ia meminyaki batu yang dia tiduri tadi, yang dia pakai tadi, dan mendirikan di situ sebuah tugu, dan dia menamai itu. Apa yang boleh kita tangkap dalam firman Tuhan yang kita telusuri begitu dalam? Bahwa Tuhan sanggup memberikan apa yang kita minta, lebih dari apa yang kita minta, dan lebih daripada apa yang kita pikirkan, tapi sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau sesuai dengan keinginan kita, bisa nanti semua yang kita sentuh menjadi emas. Tapi dengan kebutuhan kita, berilah kami makanan yang secukupnya. Jakub juga meminta roti dan pakaian dia pakai di tengah-tengah perjalanan. Lalu apa lagi yang kita bisa petik? Rencana Allah bukanlah rencana kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera. Sakap diribata dari sakap hamaguan, alai sakap hasonangan, ujung hina lumutoli rohamu. Ada sakap mirohata inam naum malapase. Ini mah melupakan video. Baik sakap mirohata soma panggilan sedap, soma panindanian sedap. Dengan bahasa doa asli rohani Tuhan di mata Yehova, nama ihut tahu saleh kau mau dulu lah kau masih tak kemabak juru di jauh. Mampu mah itu mendelani mulut yang mampu ina nampak juga atap saya. Pagida mulut mulai atap saya anak 9. Besok tanggal 1 Agustus saya masuk umur 69 tahun. Tapi belum mendapat bonus. Nanti kalau sudah di atas 70 tahun baru mendapat bonus. Bahwa ini adalah seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi yang kita lihat, aku akan memberikan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadamu, akan ku persembahkan 1/10 kepadamu. Artinya ketika Tuhan menyertai, ketika Tuhan melindungi, ketika Tuhan mencukupkan kebutuhan daripada ketika Tuhan setia akan janjinya, maka Jakub mengucap syukur, memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu apa persembahan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang roh hamu tu berminggu roh, masa ada pilihan ini. Mandok kuliah itu daripada Jehovah. Apalagi dia kamu akan bersebelumnya. Kalau di Pentekosta itu bersebelumnya sangat tajam. Tapi kalau di Pentekosta belum jelas. Artinya bersebelum nggak mesti. Baik pengaruh tapi yang masuk daripada Jehovah dari tangan kosong, tapi harus berisi. Bukan dengan tangan kosong, tapi harus berisi sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Ada satu ilustrasi yang begini. Panjang sedikit saya coba ini. Saya berpikir bukan karena jemaat kecil saya kurang semangat. Tapi walaupun jemaat kecil, baik jemaat besar saya berdoa, saya tetap bersemangat memberikan firman Tuhan. Bahwa itu mestiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ada seorang tukang tahu
dia menjual tahunya setiap hari. Dan sebelum dia menjual tahu, dia senantiasa berdoa supaya tahunya ini laris manis, supaya tahunya ini laku. Tapi ibu tukang tahu ini tempatnya agak jauh berbisa. Dia berjalan di perempatan untuk menyetok sembako di pasar besar. Tahu ini dia jual untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan menyekolahkan anaknya. Tetapi suatu ketika dia terpeleset di benteng, lalu dia terjatuh dan semua tahunya berantakan. Akhirnya tidak jadi menjual tahunya dan membawa tahunya pulang ke rumah yang sudah berantakan. Tapi 2 jam kemudian dia mendengar bahwa saudara langganannya itu yang biasa dia tumpangi terjadi kecelakaan. Lalu dia merasa yang beruntung, merasa bersyukur. Seandainya tahunya tadi tidak jatuh dan dia tidak terpeleset dari benteng dan jatuh ke sawah-sawah, pas dia kena kecelakaan. Setelah dia tunggu 1 jam kemudian, dia cerita datanglah seorang peternak ayam, bebek, dan angsa. Dia mengetuk rumah bapak ini. Bapak masih ada tahu? Apa ini tahu saya sudah berantakan? Tidak apa-apa, Bu. Tidak ada apa-apa, Pak. Ini tahu untuk saya berikan untuk peternak saya. Berapa harganya akan saya bayar? Suatu surprise. Tahu yang tidak laku dijual tadi, yang sudah berantakan tadi, dapat laku dibeli oleh orang. Satu pihak lain, bahwa dia tidak terjadi kecelakaan. Seandainya dia tidak terpeleset di benteng-benteng itu, dia pasti kecelakaan, dia pasti. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa inti yang paling utama dalam firman Tuhan ini? Di sana sini Allah berjanji kepada Yakub, dan Yakub bernada. Kita mengambil intinya dan dengar baik-baik. Tetaplah percaya kepada janji Tuhan, niscaya berkatnya mengalir dalam kehidupanmu sehari-hari. Amin.